Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya dalam fisika. Yang akan kita pelajari nanti adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah gaya berat. Simbolnya adalah W. Berasal dari bahasa Inggris yaitu weight. Apa sih gaya berat? Gaya berat merupakan gaya yang dimiliki setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi. Nah, di sini digarisbawahi adalah selalu menuju pusat gravitasi arahnya. Jadi, arahnya itu selalu digambarkan ke bawah. Secara matematis dituliskan bahwa gaya berat sama dengan M kali G, di mana M adalah massa benda dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat hanya dimiliki oleh benda yang bermassa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah kaprah gitu ya. Kita sudah menimbang berat badan, begitu kan biasanya. Padahal itu salah, yang benar itu menimbang massa badan. Nah, kenapa? Karena satuannya itu kilogram, bukan newton. Selain itu, karena gaya berat ini tergantung sama percepatan gravitasi, maka gaya berat di tiap planet itu bisa berbeda-beda tergantung sama percepatan gravitasinya. Gaya berat di bumi berbeda dengan planet yang lain. Untuk menggambarkan gaya berat, kita gambarkan misal ada bidang datar, horizontal, vertikal, dan bidang miring yang terdapat balok bermassa. Nah, lalu kemana sih arah gaya beratnya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa gaya berat selalu menuju pusat gravitasi, sehingga gaya berat arahnya selalu ke bawah. Nah, ini ke bawah semua ya. Lanjutnya, gaya normal. Nah, gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Yang di sini perlu digarisbawahi adalah arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi tergantung sama bidang sentuhnya bagaimana begitu. Misalnya ya, sama ya, ada bidang horizontal, bidang vertikal, dan bidang miring. Lalu arah gaya normalnya kemana sih? Nah, arah gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, berarti gaya normalnya kalau yang ini ke atas. Nah, kalau ini berarti bawah gitu ya. Kalau yang ini ke kiri ini. Nah, tegak lurus, selalu tegak lurus. Selanjutnya adalah gaya gesek atau simbolnya adalah F, berasal dari bahasa Inggris friction. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu secara matematis gaya gesek ini dirumuskan dengan F sama dengan mu kali N, di mana mu ini adalah koefisien gesek dan N adalah gaya normal. Nah, koefisien gesek ini untuk tiap permukaan itu berbeda-beda ya. Koefisien gesek ini nilainya antara 0 sampai 1. Nah, semakin licin maka dia akan mendekati 0. Nah, semakin kasar maka koefisien gesek akan mendekati 1. Gaya gesek ini juga dipengaruhi oleh gaya normal, sehingga kalau kita ingin tahu gaya geseknya, maka kita harus menentukan gaya normalnya terlebih dahulu. Misalnya ini ya, ada balok di atas bidang datar, di mana di situ ada gaya tarik F. Lalu kemana arah gaya geseknya? Ya berlawanan, berarti ke kiri. Misalnya lagi ada bidang miring. Kalau bidang miring ini kan berarti geraknya itu ke bawah gitu ya. Maka gaya geseknya arahnya ke atas. Selanjutnya adalah pembagian gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis atau simbolnya adalah Fs. Nah, Fs ini dirumuskan dengan mu s kali N, di mana mu s adalah koefisien gesek statis. Lalu gaya gesek kinetis atau dirumuskan dengan Fk sama dengan mu k kali N, di mana mu k adalah koefisien gesek kinetis. Lalu apa sih bedanya gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis? Nah, gaya gesek statis ini bekerja pada benda yang diam sampai tepat akan bergerak. Lalu untuk gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Lalu gaya gesek statis terjadi ketika gaya luar atau gaya pendorong atau penarik kurang dari gaya gesek. Lalu kalau gaya gesek kinetis terjadi ketika gaya luar lebih dari
gaya gesek. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas dalam bentuk grafik ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa koefisien gesek ini antara 0 sampai 1. Nah, perlu kita ketahui bahwa koefisien gesek statis selalu lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Nah, ini sebenarnya ada analoginya ya di kehidupan nyata. Jadi kalau kita memulai sesuatu hal, itu biasanya sulit untuk memulainya. Padahal kalau udah jalan, itu gampang-gampang saja. Nah, itu karena ada konsep dalam fisika bahwa koefisien gesek statis itu lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Nah, kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik antara gaya luar di sumbu X dan gaya gesek di sumbu Y. Misalkan kita mulai dari titik A. Dari titik A ini di mana gaya luarnya belum ada ya, masih sama dengan 0. Maka gaya geseknya di situ belum bekerja. Nah, jadi masih di titik A ini. Kemudian seiring bertambahnya gaya luar, nah gaya luarnya itu ditambah, itu benda masih diam gitu. Benda masih diam. Sampai di suatu titik. Di titik B misalnya ya. Di titik B itu benda tepat akan bergerak. Nah, dari benda diam sampai benda tepat akan bergerak itu gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Nah, tapi di benda tepat akan bergerak ini gaya gesek statisnya itu maksimum. Kemudian gaya luarnya ditambah sehingga benda itu bergerak. Di situ gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Atau dapat dituliskan bahwa jika gaya luar kurang dari gaya gesek statis, maka gaya gesek sama dengan gaya luar, di mana bendanya diam. Jika gaya luar sama dengan gaya gesek statis, maka gaya gesek sama dengan gaya gesek statis maksimum. Di situ benda tepat akan bergerak. Jika gaya luar lebih besar dari gaya gesek statis, maka gaya gesek kinetis dan bendanya bergerak. Yang terakhir yang di sini kita bahas adalah gaya tegangan tali atau simbolnya yaitu T. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi. Nah, digambarkan seperti ini. Misalnya ada balok yang diikat dengan tali gitu, ada gaya tegangan tali. T1 dan T2 ini merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Aksi reaksi dibahas dalam hukum Newton ketiga. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Di situ sudah ditentukan massa, gaya koefisien gesek statis dan kinetis. Pertanyaannya adalah tentukan gaya gesek yang bekerja pada balok jika gaya luar F yang diberikan dalam arah horizontal sebesar bla 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 bla. Nah, bagaimana mengerjakannya? Yang pertama, kita tuliskan yang diketahui dulu ya, biar lebih mudah. Yang diketahui ada massa, ada koefisien gesek statis, dan koefisien gesek kinetis. Nah, ditanyakan adalah gaya geseknya. Kita gambarkan saja agar lebih mudah. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok. Karena benda tersebut bermassa, maka ada gaya berat. Kemudian gaya normal ya. Gaya normal arahnya ke atas, tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian karena ada gaya luar yang bekerja, misalnya arahnya ke kanan gitu ya, berarti gaya gesek arahnya ke kiri. Lalu untuk menentukan gaya gesek, kita perlu tahu gaya normalnya dulu dengan menguraikan komponen gaya dalam sumbu Y. Nah, karena bendanya komponen gaya dalam sumbu Y ini pasti diam, maka menggunakan hukum Newton ke-1, yaitu sigma Fy sama dengan 0 atau N min W sama dengan 0, sehingga diperoleh gaya normalnya adalah 100 Newton. Kemudian kita coba jawab satu persatu. Yang pertama dulu ya, untuk gaya luarnya adalah 0 Newton atau tidak ada gaya luar. Maka saat gayanya tidak ada atau F sama dengan 0 Newton, benda tidak bergerak sehingga gaya geseknya sama dengan 0. Tadi sudah kita bahas ya dalam grafik. Kemudian kalau gaya luarnya 20 Newton, bagaimana? Agar kita tahu gaya geseknya, maka kita perlu tahu gaya gesek statisnya. Gaya gesek statisnya itu berapa? Karena di sini mu S-nya ini sudah diketahui, yaitu 0,4. Nah, kita masukkan saja, berarti Fs-nya adalah 40 Newton. Karena F
F-nya ini kan 20 Newton gaya luarnya. Masih kurang dari 40 Newton, maka benda masih diam. Nah, karena benda masih diam, maka berlaku hukum Newton ke-1. Atau sigma Fx sama dengan 0. Berarti F gaya luar dikurangi gaya gesek sama dengan 0. Sehingga gaya geseknya sama dengan gaya luarnya, yaitu 20 Newton. Kemudian, ketika gaya luarnya itu 45 Newton, maka karena gaya luarnya itu lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda sudah bergerak. Tadi kan gaya gesek statisnya adalah 40 Newton. Nah, sedangkan 45 Newton itu lebih dari 40 Newton ya. Sehingga di sini gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetis, sehingga menggunakan koefisien gesek kinetik. Gaya gesek kinetisnya adalah 30 Newton. Untuk contoh soal selanjutnya, misalnya ada 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali. Kita diminta untuk menentukan gaya tegangan tali. Di situ ada gaya tarik ya, sebesar 20 Newton. Di sini diasumsikan bahwa bidangnya itu licin. Nah, di sini berarti tidak ada gaya gesek yang bekerja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan percepatan. Nah, percepatan kita bisa tentukan dengan hukum Newton yang kedua, atau sigma Fx sama dengan M kali A. Di sini ada banyak komponen gaya ya. F min T2 plus T2 min T1 plus T1 sama dengan berarti semua masanya dikalikan percepatannya. Ini kan habis ya, sehingga diperoleh percepatannya adalah F dibagi M1 plus M2 plus M3, lalu dimasukkan, ketemu percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk menentukan gaya tegangan tali T2 dan T1, kita bisa tinjau dari benda. Misalnya T1 ini kita tinjau dari benda M1. Nah, kita gambarkan lagi ya. Nah, di situ gayanya adalah yang bekerja ada T1. Kemudian kita gunakan hukum Newton yang kedua, sigma Fx sama dengan M1 kali A. Berarti gayanya ada T1, T1 sama dengan M1 kali A. Sehingga diperoleh gaya tegangan tali 1 adalah 4 Newton. Kemudian untuk gaya tegangan tali T2, kita bebas bisa menentukan dari M2 atau M3. Sama ya, karena kalau dari M2 ini kan perlu T2 sama T1. T1-nya sudah ketemu. Kalau dari M3 ini tinggal masukkan saja ya. F-nya juga sudah ada. Misal kita menggunakan M3, misal. Kita gambarkan lagi. Nah, di situ ada gaya luar F dan T2. Nah, berarti kita gunakan hukum Newton yang kedua. Sigma Fx sama dengan M3 kali A. Berarti F min T2 sama dengan M3 kali A. Sehingga T2 sama dengan F min M3 kali A. Kemudian dimasukkan. Sehingga diperoleh gaya tegang tali sebesar 10 Newton. Begitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.